Hey everyone, I Leo T. Thanks for the visit this video. Don't forget for the subscribe and welcome back to my channel, my kingdom, and my empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Leo King. Seperti biasa di episode kupas kali ini kita bakal nge-review seputar action figure. Action figure kali ini yang bakal kita review adalah Sculpture Colosseum King Vol 1 Dalton. Nah, Dalton sendiri ini karakter yang muncul di arc-nya Pulau Drum ketika bertemu dengan Chopper. Ya, Dalton salah satu pengguna buah iblis tipe zone pertama ditampilkan bersama dengan Chopper ya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke. Nah, untuk harganya sendiri saya kurang tahu untuk harganya sekarang karena ini termasuk char yang jarang banget dijual atau yang dibeli karena emang sangat minor, karakter yang sangat minor dan emang nggak banyak dibuat serinya, baik di seri-seri Greenland Man, DFX ataupun yang lain-lain. Nah, terbilang terbatas untuk Dalton. Mungkin di seri WCF kali ada, FC juga ada kali yang kecil-kecil, tapi untuk yang gede kayaknya nggak ada lagi deh yang selain sculpture ini. Ya, untuk harganya sendiri dulu saya beli di kisaran harga Rp180.000 di sekitar tahun 2012 ataupun 2013. Oke, sekedar info saja buat teman-teman. Ini adalah seri Sculpture Colosseum King Vol 1 yang terakhir yang bakal kita review. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Sculpture Colosseum King Vol 1 Django. Nah, cuman Django ini sendiri punya saya, kemarin saya lihat ada beberapa material yang sudah rusak dan tidak bisa di display lagi. Ada beberapa item yang patah mungkin ketimpa-timpa box ketika disimpan. Jadi mohon maaf banget untuk seri Django kita skip dulu. Satu unit lagi kita skip dulu. Nanti kita langsung masuk ke Sculpture Colosseum King Vol 2. Makin banyak carnya pasti makin lebih wah dan lebih keren lagi. Oke, ini untuk penampakannya. Penampakan boxnya seperti ini. Ya, seperti ini. Saya dapat yang Japanese version. Nah, Japanese itu ciri-cirinya di sini logonya warna gold ya. Logo stikernya warna gold. Kemudian ada warna silver ini untuk Asia version. Nah, Asia terbagi beberapa regional, kemudian ada di Indonesia, Filipina, beberapa daerah lain, Singapura dan lain-lain. Itu yang membedakan adalah warna dari logo di dalamnya ini. Itu warnanya hitam nih. Kalau yang Asia tuh silver ada merah, ada silver hijau, ada silver orange dan lain-lain. Oke, langsung saja mari kita unboxing terlebih dahulu. Ini terbilang berat. Berat nih untuk figurnya sendiri. Oke. Wah, cukup padat ya. Padat. Teman, ya. Kita dapat dua bungkus ya. Bungkus yang pertama itu kita dapat action figurnya, kemudian di sini ada senjata sepertinya, kemudian di sini base. Seperti ini. Oke, langsung saja mari kita lihat detailnya. Oke, seperti biasa kita masuk di sesi otak-atik ya. Pertama-tama mari kita keluarkan dulu figurnya dari bungkusannya. Ini. Nah, untuk senjatanya itu terbilang eksklusif. Dia diikat di sini nih. Mungkin biar nggak patah kali ya. Ada pengganjal kardus di sini. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu. Kita dapat 3 item. Pertama kita dapat figurnya. Kemudian kita dapat senjatanya. Dan ketiga kita dapat base-nya. Base-nya seperti biasa, base ini bening, kemudian sedikit transparan dengan bacaan One Presto figur Colosseum. Mari kita pasang terlebih dahulu. Harap diperhatikan untuk seri figur sculpture series ini tatakannya terbilang rapuh ya. Jadi kalau misalnya terlalu pasang terlalu kuat itu di bagian pentolan atau colokan itu bisa patah. Nah, bisa patah. Oke, ini dia action figurnya. Oke,
Mari langsung saja kita review untuk detailnya. Nah, ini sepertinya sudah masuk mode Zoan ya. Dia Zoan tipe Bison. Kalau tidak salah dia Zoan tipe Bison. Nah, pose seperti ini. Ini pose kuda-kuda. Kuda-kuda nyerang. Di sini ada kelihatan tangannya. Tangannya cukup detail di sini. Bagian kuku, telapak tangannya itu presisi. Kemudian di sini ada bagian bulunya. Bagian bulu, kemudian di sini bagian senjata. Sorry, bukan senjata. Di sini bagian, kalau kita bilang tameng ya. Tameng di bagian lengan. Untuk pertahanan di bagian lengan, kemudian untuk pertahanan di bagian lengan juga seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini senjatanya. Nah, senjatanya cukup detail ya. Bagian kemari sampai kemari itu detail. Kalau kita lihat di sini detail, kemari detail, di sini pisan detail, bahkan di bagian sini juga detail. Jadi di sini seperti berlapis, di sini rada tebal, di sini rada tipis. Nah, untuk bagian bajunya sendiri, dia kan menggunakan baju salju ya. Baju untuk bulu-bulu ini untuk salju. Nah, di sini motif bulunya ini kelihatan detail. Nah, di sini kelihatan detail nih kalau teman-teman lihat. Nah, di sini kelihatan detail, kemudian bagian di sini juga kelihatan detail. Nah, kelihatan detail. Nah, kemudian di bagian ikat pinggang. Nah, di bagian ikat pinggangnya ini seperti ini. Dia bukan ikat pinggang, dia semacam kayak tali ya, lebih tepatnya kayak tali diikatkan gitu. Nah, di sini ada penguncinya. Kemudian di bagian sini juga kelihatan detail tuh. Walaupun ketutup tetap detail dan pewarnaannya juga rapi. Nah, di sini tuh. Nah, di bagian kaki di sini kurang tahu dia pakai bawahan atau enggak, tapi yang jelas ini udah bulu ya. Ini bulu. Di sini motifnya bulu, sudah bulu banteng kalau kita bilang. Nah, di sini juga bulu bison. Oh, sorry, bulu bison. Beda ya banteng sama bison. Kemudian di sini ada bulu-bulu juga di bagian kakinya, tapak kakinya. Ini bagian telapak tangannya, kemudian di bagian telapak tangan sebelah sini kalau kita lihat. Nah, teman-teman kalian sebelah sini cukup detail ya, sampai kemari. Tuh, detail di bagian sebelah sini juga detail. Bagian sebelah sini juga detail. Ya. Dan kita lihat sekarang bagian wajahnya. Nah, di bagian wajahnya nih. Ekspresinya marah, bagian gigi, kemudian di sini bagian bulunya. Telinga, bagian telinga rapi, bagian tanduk. Nah, di sini dia rada berjambul sedikit rambutnya di belakang nih. Nah, untuk detail saya kasih nilai 4. Ini kelihatan rapi banget di sini. Ini rapi banget di sini. Tapi untuk detail 4 deh. Kalau dibilang 5 ada yang kurang, tapi nggak tahu itu apa. Kayak semacam ada yang kurang saja gitu dari dia. Padahal di sini sudah cukup bagus detailnya di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke coloring atau pewarnaan. Nah, pewarnaan yang pertama yang menarik. Nah, di sini ini bahkan di bagian tangannya itu ada shadingnya. Nah, di sini gelap, kemudian di sini rada terang di bagian tangannya. Sebelah sini juga tuh kalau kita lihat. Nah, di sini tuh rada terang. Nah, di sini gelap tuh. Nah, di sini terang lagi. Nah, kemudian di bagian baju jirahnya nih, tameng baju jirahnya ini kelihatan gold gitu, seperti gold antara gold dan tembaga kali ya kalau dibilang ya. Karena dia rada-rada dop dan rada-rada redup warnanya, nggak begitu terang dan kilat. Nah, seperti ini untuk coloring. Nah, kemudian di bagian bajunya, di sini ada gradasi. Di sini warna hijau tua, kemudian di sini hijau muda, hijau tua, di sini hijau muda. Di sini tadi hijau tua, di sini hijau muda lagi. Kalau kita lihat, di sini hijau muda, kemudian hijau tua lagi. Ada hijau tua, kemudian hijau muda lagi. Nah, warna aslinya itu sepertinya hijau tua. Cuman beberapa di sini shadingnya bukan yang shadow ya, tapi lebih kayak ke lightingnya yang diambil bagian pewarnaan gradasinya. Jadi sini rada terang itu akibat karena cahaya. Di sini karena cahaya, di bagian ini juga karena cahaya. Bukan sebaliknya ya. Jadi warna dominannya itu memang warna hijau tua, kemudian warna gradasinya itu hijau muda. Di sini terang, di sini sedikit terang, kemudian di sini sedikit terang.
Nah, keren. Untuk coloring saya kasih nilai 5 deh. Karena ini bener-bener rapi. Bener-bener rapi, di bagian matanya juga kelihatan bener-bener rapi. Tuh. Rapi, di bagian giginya juga rapi, bahkan tadi gigi yang terkecilnya juga kelihatan rapi di sini. Kalau teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada shading di bagian bulunya. Jadi nggak full putih. Di sini juga seperti itu. Ada seperti gradasi gelapnya sedikit, keabu-abuan kalau kita lihat ya. Kemudian di bagian kakinya tuh. Nah, di sini ada shading di bagian bulunya. Di sini tua, kemudian di sini terang, di sini rada gelap lagi. Di sini gelap. Kemudian di bagian ini juga seperti itu. Di sini terang, kemudian bisa ada gradasi gelapnya lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke size. Nah, ini kalau size sih kecil ini. Karena memang khusus seperti ini ya. Kelihatan kecil banget. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Untuk action figurnya sendiri dari base sampai ke punuk atasnya itu cuma 11 cm untuk bagian base sampai ke punuk, dan untuk dari figurnya sendiri 10 cm kalau kita bilang, karena emang dia posenya sedikit menunduk gini ya. Ini pose menyeruduk nih sepertinya nih kalau kita lihat. Tapi walaupun kelihatan dia kecil, pendek, tapi ini gede, lebar. Dia ngelebar, ke belakang juga ngelebar. Kemudian bagian badannya itu besar, emang kelihatan bongsor banget tuh. Kelihatan bongsor banget. Untuk size saya kasih nilai 3 standar. Ya, standar untuk nilai size-nya. Selanjutnya pose. Pose udah jelas banget ya. Ini posenya keren, pose kuda-kuda. Dengan menggunakan senjata, siap untuk bertarung. Satu tangan di sini, satu kaki ditekuk, kemudian satu lagi kakinya berlutut ke bawah. Ini sangat keren banget. Apalagi di sini punuknya itu kelihatan banget. Nah, bagian sini punuknya itu, ini kelihatan banget kerennya. Saya kasih nilai 4 untuk posenya. Untuk posenya 4. Selanjutnya kita bakal nilai material. Material udah jelas ini keras banget. Ini keras banget. Plastik tapi karet tapi keras banget. Ini karet. Kelihatan seperti plastik bahkan. Makanya tadi awal saya bilang ini plastik tapi ternyata ini karet. Karet keras. Di sini bagian karet keras juga. Nah, tuh kalau kita bilang karet keras. Kemudian di bagian tanduknya juga karet keras. Karet keras. Bahkan di bagian pakaian ini karet keras yang susah dibengkokkan tuh. Tuh. Susah banget, karet keras. Dan emang kelihatan kokoh banget. Dan ini cukup berat kalau dipegang, cukup berat. Untuk material saya kasih nilai 5. Ini kayaknya nggak gampang rusak deh. Ini jatuh gimana pun, keguling-guling. Ini malah kalau ngelempar orang ini benjol, ini keras banget. Kelihatan berat, dan ini kayaknya full isi karetnya di dalam, padat gitu. Oke, itu saja reviewnya. Mari kita masuk ke sesi footage-nya. Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost and alone. Show me the light to lead the way.
like I'm alone now. Oh, keeping track of what I know now. Yeah. And I will form a picture of my future painted in gold. And time. Ya, sekian review saya untuk Sculpture Collection King Vol 1 yang terakhir, Dalton. Nah, apabila teman-teman berminat dengan action figure ini, teman-teman bisa cari marketplace maupun di sosial media, bisa cari di Bukalapak, Shopee, Lazada maupun di Tokopedia. Cari juga di Facebook, di Instagram, di grup-grup komunitas pencinta action figure. Untuk range harganya mungkin di sekitar 150 sampai 180 ribu rupiah untuk yang secondnya, yang baru sudah tidak ada. Dan apabila teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan semoga apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leo King. See you for the next video untuk Sculpture King Vol 2.